Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di analisis data bersama saya tentunya Agus Duyanto di sini ya buat teman-teman semuanya. Nah, kali ini yaitu temanya pembelajaran tentang 9 sektor. Sorry guys, agak batuk nih. Nah, ini temanya yaitu sebelum kalian memahami tabulasi atau penelitian itu seperti apa kan gitu kan, perusahaannya apa sih, sampelnya apa, kadang kan bingung kan ya buat teman-teman semuanya. Nah sebelumnya itu apa itu kan pasti kan teman-teman yang rekan-rekan menganalisa suatu perusahaan yang sudah publish publik itu seperti apa, kadang kan bingung. Nah ini saya perkenalkan dashboardnya itu di websitenya, yaitu tentunya kita langsung aja topik kali ini yaitu tentang 9 sektor atau di emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Nah itu apa aja kelompoknya, seperti apa kayak gitu. Nah di sini buat teman-teman cara downloadnya ya tetap sama aja. Misalkan kalian ingin download laporan keuangan ya tetap di sini ya, tentunya di sini nih di kalian di www.idx.id tentunya. Nah kalian pilihnya yang mana, yang perusahaan tercatat laporan keuangan tahunan atau aktivitas pencatatan, ini juga bisa, atau layanan untuk perusahaan tercatat. Nah seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Nah kali ini setelah kita tahu itu websitenya di mana, ini di sini lengkap di sini. Nah kita akan belajar kelompoknya ya, kelompoknya kita akan belajar yaitu ada apa sih di sini. Nah tentunya kita harus melihat dari klasifikasi sektor industri Bursa Efek Indonesia. Nah ternyata di sini itu dikelompokkan dalam suatu perusahaan itu. Nah di sini ada 3 keterangan data yaitu ABC-nya ini yaitu penghasilan bahan baku. Nah di sini tuh ada 2 sektor utama yaitu pertanian dan pertambangan, dan yang di posisi B sendiri itu ada industri dasar kimia, aneka industri, industri barang dan konsumsi. Nah setelah itu kalian ke jasa ya, ke jasa itu ada apa sih sebenarnya. Nah kayak properti dan real estate itu kan pembangunan, tentunya itu termasuk jasa. Infrastruktur dan utilitas transportasi itu termasuk jasa. Nah keuangan kayak perbankan kayak apa itu kan juga termasuk penyedia jasa, bukan kayak seperti produksi ya, kayak industri barang konsumsi ini produksi manufaktur. Nah perdagangan jasa dan investasi itu termasuk apa, jasa. Jadi di sini kalian pahami banget buat teman-teman semuanya, biar nanti kalian mengerti ketika kalian mau mengambil sampel itu nggak salah sektornya apa aja, kok sampai salah kan bangetan gitu loh. Nah kayak gitu, misalkan mau ngambil sektor jasa berarti ada 4 kelompok ini, kelompok properti, infrastruktur, keuangan dan perdagangan. Misalkan kalian ke manufaktur ada industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang dan konsumsi. Nah itu pengenalan pertama yaitu di Jakarta Stock Exchange atau industri classification keterangan sektor ya teman-teman semuanya nih. Kayak gini. Nah misalkan kita ngambilnya di penghasilan bahan baku itu ada pertanian dan pertambangan. Nah pertanian itu perusahaannya apa aja. Nah ini yang terbaru ya buat teman-teman semuanya. Nah di sini, nah di subsektor itu ada subsektornya. Di sektor pertanian ada subsektornya. Nah subsektornya itu ada tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan dan lainnya. Nah setiap kelompok ini ada baris-barisnya. Di setiap kelompok ini, kelompok tanaman apa aja nanti ada perusahaannya ya. Nah yang satunya sektor pertambangan itu ada batu bara, pertambangan minyak dan gas dan bumi. Itu kalian perlu pahami. Nah di sini ini yang kelompok penghasilan bahan baku. Nah kalau sudah itu kita ke manufaktur, kita klik. Nah manufaktur di sini itu ada industri dasar dan kimia. Nah itu ada subsektornya yaitu semen, keramik, logam, kimia, plastik seperti ini ya. Nah di sini tuh ada perusahaan-perusahaannya guys, nggak hanya satu gitu. Di sini ada perusahaannya buat teman-teman semuanya ya. Satu semen ini berarti ada pabrik semen apa aja. Nah keramik ada pabrik keramik apa aja kayak gitu. Nah di sini ada lagi aneka industri, subsektornya apa, seperti itu kalian lihat biar nanti nggak salah. Kalau sudah gitu kita lari ke bagian jasa. Nah di jasa sendiri yaitu ada jasa properti. Properti itu ada properti real estate, itu ada beberapa perusahaan juga, konstruksi dan bangunan, sektor lainnya itu ada. Nah
Dan infrastruktur utilitas itu ada energi apa aja ada nanti. Jalan tol, telekomunikasi, transportasi ya apa aja sih. Nah di situ itu ini berkelompokan subsektornya. Nah subsektor ini itu hanya perwakilan. Nah nantinya ada lagi dipecah kembali, yaitu berapa perusahaan. Misalkan kan subsektor bank itu ada Bank Mandiri, BNI, BCA, seperti itulah. Nah ya buat teman-teman semuanya, kayak ini juga ada subsektornya, sektor perdagangan, jasa dan investasi ya ada. Ini bagian jasa dan investasinya itu ada di sini ya buat teman-teman semua. Misalkan subsektor data subsektor A nih ya, ini sebagai contoh. Nah sektor pertanian itu ternyata ada satu BISI, yaitu BISI Internasional, hanya satu perusahaan. Nah di subsektor perkebunan itu ada banyak perusahaan seperti ini ya. Ini data baru buat teman-teman semuanya, ini data baru semuanya. Jadi di deskripsi nanti kalian juga bisa download tentunya ya. Nah di sini ini sudah diperkelompokkan semuanya. Nah ketika kosong ini memang datanya tidak ada sektor pertambangan apa aja nanti ya itu. Tapi kalau ini memang tidak diikutkan tadi, oke, biar nanti nggak bingung. Nah gini, jadi di sini itu ada berapa perusahaan, totalnya itu ada semua. Nah di sini ada yang saham syariah, ada yang non syariah. Nah banyak kan. Terus ini yang subsektor B itu ada apa aja. Nah di sini ada banyak B juga. Nih ya kan, ada banyak. Ini yang sektor B buat teman-teman semua. Nah ya kan, ini ada sektor B, ada banyak banget ini. Ini terutama di manufaktur ya, manufaktur jelas tentu banyak. Nah ini manufaktur jelas tentu banyak banget ini. Nah gitu, itu ada perkelompoknya guys gitu. Misalkan kalian ingin meneliti aneka industri ya cuma ada dua. Misalkan aneka industri apa aja, subsektor tekstil dan garment. Nah di sini ada berapa ini, satu nyampe 21. Nah ini banyak. Nah ini nyampe 13 kayak gitu. Itu ikutnya di aneka industri, tergantung kalian ngesupnya ke mana, seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Nah kayak gini. Oke, saya rasa untuk penjelasan kali ini cukup buat teman-teman semuanya. Semoga manfaat. Inilah yang dinamakan itu pembelajaran subsektor. Nah subsektor itu ada data-datanya kayak gini. Misalkan sektor manufaktur itu ada sektor industri barang dan konsumsi. Nah di bawahnya ada subsektor makanan dan minuman. Makanan dan minuman terdiri apa aja. Nah di sini ada 3 pilar, ini ada 10 ya, itu khusus makanan. Nah kayak gitu, makanan dan minuman. Nah seperti itu ada apa aja nanti kalian pasti tahu. Nah ini masuknya ke barang dan konsumsi ya buat teman-teman, barang dan konsumsi. Nah sektor rokok itu juga masuknya barang dan konsumsi, sektor industri dan barang konsumsi semua. Tapi bedanya apa, subsektornya apa. Nah di situ yang memfokuskan farmasi, kosmetik kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi biar ngerti nantinya nggak salah inputnya kayak gitu, karena kadang terjadi mahasiswa itu kesalahan dalam menginput. Lah ini sektornya apa, campurannya apa, seperti itu, biar nanti paham sampai sini. Jadi belajar dulu, ini dipelajari biar nanti ngerti semuanya caranya ya. Ini untuk mempelajari cara-cara sektor apa aja sih di Bursa Efek Indonesia itu, perusahaan itu terdiri berapa. Nah kayak gitu kan. Nah di situ ya, di sini ada 3 kelompok sektor utama, yaitu penghasilan bahan baku, ada pertanian pertambangan, manufaktur, ada industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri barang dan konsumsi, dan C ada properti dan real estate. Oke, saya rasa cukup jelas ya buat teman-teman semuanya ya. Saya Gusdianto ucapkan terima kasih. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya di like and subscribe, tentunya manfaat buat kalian, dan juga di share ke teman-temannya yang memang fokus lagi sedang tugas akhir atau penelitian gitu, buat teman-teman semuanya. Dari saya sekian dulu.